masih ini, masih itu. Tapi kalau sudah didandani, itu suatu yang luar biasa sekali, saudara. Nah, itu anugerah dan itu berkat yang luar biasa. Saya ingin ajak saudara baca beberapa ya, ayat, khususnya dalam Mazmur 112 ayat 1 dan seterusnya. Kita bisa lihat betapa orang kalau hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah, ditandani, itu luar biasa sekali, saudara. Mazmur 112 ayat 1 dan seterusnya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya ini salah satunya orang yang takut akan Tuhan. Mendapat perkenanan dalam Tuhan. Yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Suka pada perintahnya. Melakukan perintahnya, saudara. Maka dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ayat kedua dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, saudara. Dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saya mau tanya di sini, saudara, siapa yang rindu anak cucunya akan kalah terus, akan tidak bahagia? Angkat tangan, saudara. Saya mau tanya sekali lagi, karena ya bulan yang lalu kita baru selesai, ya bagaimana hidup apa? Berkat keturunan. Berkat keturunan sampai keturunannya diberkati, kita diberkati sampai anak, cucu, menantu, cicit diberkati, saudara. Nah, ini ada janji daripada Tuhan. Kalau kita living in favor, ya hidup dalam kasih karunia, dalam kemurahan Tuhan, anak cucunya, saudara, akan perkasa di bumi, saudara. Akan hidup penuh kemenangan-kemenangan, saudara. Akan hidup penuh dengan kasih karunia, saudara. Siapa yang rindu seperti ini? Yang rindu seperti ini? Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Iya, angkatan orang benar akan diberkati. Sudah pasti, saudara, hidup dalam kebenaran, membawa perkenanan di hatinya Tuhan, membawa kasih karunia dan diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, saudara. Harta dan kekayaan ada di dalam mana? Rumahnya. Siapa yang rindu harta kekayaan tidak ada dalam rumahnya lah. Buru-buru. Enggak ada toh, saudara ya. Tapi siapa yang rindu harta kekayaan ada di rumah saudara? Yang rindu saja. Beri tepuk tangan sekali lagi, saudara. Saya percaya itu kerinduan, saudara. Setiap kita, termasuk harta kekayaan ada bagi orang yang memang hidup ya fokusnya pada Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Tapi juga saya percaya bukan harta kekayaan secara lahiriah saja, saudara. Tapi lebih daripada itu juga harta kekayaan secara rohani. Ada kaya hikmat Tuhan, saudara. Ada kaya pengurapan Tuhan, saudara. Ada kaya sukacita dari Tuhan. Ada ya kekayaan, ya kasih dalam keluarga kita yang rohani, saudara. Saya percaya itu akan mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Harta dan kekayaan ada di rumahnya. Lalu kebajikan tetap untuk selamanya. Bahkan kebajikan ada senantiasa, saudara. Di dalam kehidupannya, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Sekalipun kita sedang ada dalam kegelapan, sekalipun saudara sedang berjalan dalam kegelapan, tetap akan terbit terang, saudara. Itu satu yang luar biasa, saudara. Dalam kegelapan akan ada terang. Setiap orang pasti mengalami ya musim-musim kehidupan. Setiap orang pasti mengalami saat-saat terang, tapi juga mengalami juga saat-saat gelap. Tapi luar biasa kalau kita hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, sekalipun sedang berjalan dalam kegelapan, tetap akan muncul terang daripada Tuhan. Saya berikan ya kekuatan bagi saudara, kalau saat ini sedang berjalan dalam keadaan kegelapan yang menggambarkan mungkin tempat yang menakutkan, yang menggambarkan saudara sudah tidak tahu lagi jalan keluarnya karena gelap, nggak bisa lihat lagi. Sekali lagi saudara, untuk orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan akan muncul terang. Itu luar biasa sekali, saudara. Pengasih dan penyayang, ya orang yang adil, saudara.
Ya, ayat yang kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberikan pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, hidupnya penuh dengan kemujuran. Siapa yang hidupnya ingin ya penuh dengan apa ya? Lawan katanya apa ya? Apa ya? Apa Lina? Kesialan katanya. Ya, enggak mujur gitu saudara, enggak ada saudara. Orang ingin hidupnya mujur saudara. Loh, kalau saudara bisa ya tahu saudara, mujur dan apa ya, sial tadi itu dari Tuhan bukan dari kita saudara, betul enggak? Kita enggak ngerti, mujur loh, datang sendiri loh, tiba-tiba terjadi sendiri saudara. Tapi kalau orang hidupnya dalam kesialan saudara, itu pun tiba-tiba celaka saja yang datang saudara. Tapi orang yang berkenan mengalami seperti ini saudara, kemujuran ada. Ia tidak takut karena kabar celaka. Ya, hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada berita-berita yang menggoncangkan, sekalipun ada berita-berita yang menakutkan, saudara, dikatakan dia tidak takut saudara. Itu luar biasa sekali saudara. Karena hatinya penuh dengan apa? Kepercayaan. Orang yang fokusnya pada Tuhan, dedikasi pada Tuhan saudara. Ada berita yang menakutkan, enggak gentar. Karena hatinya percaya pada Tuhan. Yang dipandang adalah Tuhan. Boleh ada Goliat-Goliat yang datang dalam kehidupan kita. Boleh ada intimidasi dari Goliat saudara. Tetapi hatinya tidak takut seperti Daud saudara. Ya, karena apa? Hatinya percaya kepada Tuhan. Goliat boleh bawa ya tombak dan pedang. Dia hanya ketempel saja. Tapi dia berkata, aku datang dengan nama Tuhan pencipta langit dan bumi saudara. Itu satu yang luar biasa sekali. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin. Kebijaksanaannya tetap untuk selamanya. Jadi orang yang mendatangkan berkat atau ya jadi berkat luar biasa sekali saudara. Diberkati melimpah sehingga bisa jadi berkat yang melimpah saudara. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan saudara. Kekuatannya saudara, posisinya meninggi saudara dalam kemuliaan Tuhan, terpancar kemuliaan Tuhan. Orang fasik melihat lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sekalipun yang lainnya melihat sakit hati, iri, berusaha menjebak, berusaha menghancurkan, tapi tetap saja mereka yang hancur sendiri. Saya tiba-tiba ingat seperti Daniel. Daniel hidup ya berdedikasi pada Tuhan saudara. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Hidupnya dibawa naik, bukan turun. Naik terus saudara. Sampai pejabat-pejabat yang lain menjadi iri. Lalu berusaha menjebaknya, berusaha menggulingkannya, berusaha membinasakannya, tapi ternyata akhirnya justru saudara mereka binasa saudara, karena ada perlindungan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Bagi orang seperti ini ada perlindungan, ada pertolongan dan kasih karunia. Amin saudara. Jadi living in favor atau hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia, hidup menjadi favoritnya Tuhan, hidup menjadi orang yang disukai oleh Tuhan, ya, hidup menjadi orang yang berkenan. Saudara, saya percaya itu luar biasa. 1 bulan kita akan belajar satu persatu ya dengan lebih detail. Tapi seperti tadi saya katakan, saudara, yang untuk sesi hari ini kita lebih fokus ya bagaimana ya hati yang berdedikasi penuh kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya ingat dengan seorang bernama Paulus atau Rasul Paulus. Saya rasa perkataannya dia bisa menjadi satu contoh bagaimana saudara hati kita ya berdedikasikan pada Tuhan
untuk yang menyukakan hatinya Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Satu kata ini saja sudah, saudara, perkataan yang pasti. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup itu Kristus. Apa yang dia pikirkan dalam hidupnya adalah untuk Kristus. Apa yang dia lakukan dalam hidupnya adalah untuk Kristus. Untuk menyukakan hatinya, untuk melakukan kehendaknya, saudara, untuk memuliakan Kristus, untuk membalas cinta kasihnya. Fokus hidupnya adalah Kristus. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dia punya dedikasi yang luar biasa sekali dalam hidupnya terhadap Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Dia berkata sampai mati pun, oh saudara, itu merupakan satu keuntungan. Karena dia tahu kalau hidupnya adalah Kristus, saudara, dedikasinya untuk Kristus, ada anugerah yang besar. Sampai matinya pun itu akan mendatangkan anugerah yang besar. Sampai dia harus meninggalkan dunia, ada mahkota, ada pahala, ada sesuatu yang luar biasa sekali. Itu yang dia katakan, saudara. Lalu saudara juga lanjutkan ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja, memberi buah, mempersembahkan hasil, memberikan buah. Ya, dikatakan seperti itu. Dan itu satu yang luar biasa. Dan saudara juga bisa lihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya Rasul Paulus, saudara. Oh saudara, penyertaan Tuhan dalam pelayanannya Rasul Paulus luar biasa sekali. Dia punya hikmat yang luar biasa sekali. Dia punya terobosan-terobosan pelayanan yang luar biasa sekali. Sekalipun dia tidak termasuk 12 murid Tuhan Yesus yang diajar, dilatih secara langsung saat Tuhan Yesus memuridkan. Tapi dia bisa melakukan lebih banyak daripada murid-muridnya dia. Karena dia punya dedikasi penuh. Hidupku adalah Kristus, untuk Kristus, bagi Kristus, saudara. Ini dedikasi yang luar biasa sekali. Akhirnya dia mengalami favor yang luar biasa sekali. Akhirnya dia mengalami penyertaan yang luar biasa sekali. Akhirnya dia mengalami kasih karunia yang luar biasa sekali. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan bisa menjadi teladan bagi kita. Bisa menjadi contoh ya dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan kita. Dalam ibadah kita. Jadi jangan hidup itu, saudara, dedikasi pada yang lain, saudara. Hanya kepada kesuksesan kita, hanya kepada mamon atau keuangan, atau hanya kepada kesenangan-kesenangan pribadi, atau apapun, saudara. Iya, kadang-kadang memang fokus hanya untuk Kristus. Kalau dihitung matematika, rugi, saudara. Itu kalau matematika. Tapi seringkali kita manusia lupa, justru pelajaran minggu yang lalu, apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Oh saudara, itu sangat tidak sebanding dengan apa yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan apapun untuk Tuhan, nggak mungkin bisa menyamai apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, itu satu yang luar biasa. Dan saya percaya kalau kita bisa tangkapnya, maka kita akan mengalami hidup yang didandani oleh Tuhan. Hidup yang diperindah oleh Tuhan. Dan saudara akan melihat hidup saudara menjadi indah. Saudara akan melihat pelayanan menjadi indah. Saudara akan melihat rumah tangga menjadi indah. Saudara akan melihat pekerjaan saudara menjadi indah. Saudara akan lihat masa depan menjadi indah. Bahkan tadi anak cucunya, keturunannya menjadi indah, mendapat kasih karunia yang luar biasa, saudara. Bahkan saudara, favor Tuhan juga akan membuat yang lemah menjadi kuat, saudara. Ya, sekalipun lemah tapi akan menjadi kuat, luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, sekalipun dia bagi dunia, orang umum menganggapnya itu bodoh, saudara. Dipilih Allah untuk memalukan
orang-orang yang berhikmat sekalipun dianggap bodoh, artinya enggak berhikmat, saudara. Artinya tidak pandai, saudara. Bodoh, betul enggak, saudara? Tapi kalau dia dapat favor dari Tuhan, tapi kalau dia dapat kasih karunia dari Tuhan, tapi kalau dia dapat kemurahan dari Tuhan, tapi kalau dia dapat perkenanan daripada Tuhan, lalu didandani oleh Tuhan, lalu diperlengkapi oleh Tuhan, lalu diberi kepandaian oleh Tuhan, lalu diberi hikmat oleh Tuhan, maka hidupnya justru akan membuat orang yang merasa berhikmat malu. Orang seperti itu, oh sangat rendah, bodoh harusnya, tapi kok hebat ya, bisa mikir seperti itu ya. Wah, hikmatnya melampaui mereka, saudara. Membuat kadang-kadang orang sadar menjadi malu, saudara. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, termasuk yang dianggap lemah. Mungkin saudara sering anggap lemah, orang lain menganggap lemah, keluarga saudara anggap lemah, diinjak sudah pasti kalah, diinjak sudah pasti mati, saudara. Mungkin ya dalam banyaklah, dalam bisnis lah, dalam ya kehidupan kita sehari-hari apapun, saudara, sekalipun dianggap lemah, saudara, tapi kalau kita hidup dalam favor Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, lalu didandani oleh Tuhan, lalu di backup oleh Tuhan, saudara, orang yang kuat merasa malu, kayak gitu kok bisa bertahan ya, malah akhirnya bisa kalahkan yang kuat. Kok diem toh, saudara, kok enggak tepuk tangan toh, saudara? Itu orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Kita akan merenungkan sedikit, saudara, ya tentang 4 binatang yang tulis di Alkitab, ya yang dianggap luar biasa. Kelihatan kecil, lemah, tapi luar biasa. Amsal 30 ayat 24 sampai ya seterusnya, saudara. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, saudara. Ini binatang yang kecil atau dianggaplah sangat kecil, saudara. Ya, tetapi yang sangat apa, saudara? Tetapi yang sangat apa, saudara? Sangat cekatan, bukan hanya cekatan, saudara. Sangat cekatan dikatakan, saudara. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris seringkali ditulis very, very wise, saudara. Jadi dikatakan sangat bijaksana, sangat berhikmat gitu, saudara. Luar biasa, sangat kecil tapi sangat berhikmat, sangat cekatan, luar biasa sekali, saudara. Dan itu ya sesuatu yang mendatangkan anugerah. Itu gambaran orang yang hidup dalam favor Tuhan, orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, orang yang hidup berkenan pada Tuhan, didandani, diberi wisdom, diberi hikmat oleh Tuhan. Maka sekalipun sangat kecil, dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa, membuat sangat-sangat kuat, saudara. Bahkan sangat-sangat maju. Ayat 24 yang pertama, semut, saudara. Belajar dari apa, saudara? Semut, saudara. Bangsa yang tidak kuat. Semut itu kuat gak, saudara? Di rumah saudara ada semut, saudara pernah lihat semut? Iya, saudara. Kadang-kadang dipencet tangan sudah mati, saudara. Betul, di mana-mana. Di kursi kadang-kadang, wah gitu aja udah mati, saudara. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang apa, saudara? Yang apa, saudara? Menyediakan makanannya di musim panas. Sekalipun lemah, saudara, tapi dia punya wisdom, dia punya hikmat. Gambaran orang yang berkenan pada Tuhan, hidup dalam favor Tuhan. Ya sekalipun lemah, tapi diberi hikmat oleh Tuhan, saudara. Hikmat semut apa, saudara? Menyediakan makanan di musim panas. Saudara tahu, ya saudara, ada musim panas, musim dingin atau musim hujan lah. Kita kalau ya di Indonesia, karena di Indonesia lihat musim hujan itu sulit untuk cari makanan. Karena kalau keluar cari makanan, saudara, kadang-kadang makanan sudah tersapu habis karena hujan, air hujan. Sudah enggak ada, yang harusnya jatuh di bawah ya meja sudah habis karena disapu hujan. Malah kalau tidak hati-hati, semutnya yang ikut kentir kesapu oleh hujan, saudara, malah mati sekalian.
Tapi dia punya hikmat. Dia tahu sesuatu yang penting. Dia menyediakan makanan di musim panas. Saat di mana ada makanan. Saat di mana ya tidak bahaya. Dia kumpulkan, dia kumpulkan, dia kumpulkan, dia kumpulkan, dia kumpulkan. Untuk nanti musim dingin. Untuk nanti musim hujan. Kalau saudara bisa renungkan, ini sama seperti siapa? Yusuf, 7 tahun kelimpahan, saudara. Dia kumpulkan dulu, kumpulkan dulu, kumpulkan dulu. Setelah itu 7 tahun kekeringan, yang lain kekeringan. Tapi dia tidak kekeringan, dia malah kelimpahan. Karena semua butuh gandum, semua butuh ya beli gandum, beli pada Yusuf. Sampai akhirnya uangnya habis, saudara. Ya, masuk di tempatnya Yusuf semua. Sampai akhirnya barang-barangnya dijual untuk beli gandum. Masuk tempatnya Yusuf semua. Sampai akhirnya rumah-rumahnya, sawah ladangnya dijual untuk beli gandum. Masuk tempatnya Yusuf. Dan itu suatu yang luar biasa sekali, saudara. Jadi dia menyediakan makanan, saudara. Oh, di musim panas. Artinya menyediakan dulu untuk bekal, ya, untuk ya tahun-tahun berikutnya, untuk hari-hari berikutnya, untuk waktu-waktu berikutnya. Dan saya percaya itu satu luar biasa. Tapi juga saya ingin mengajak saudara, bukan hanya sekedar makanan lahiriah, saudara. Oh, orang yang berkenan pada Tuhan itu bukan bicara masalah lahiriah saja. Lebih daripada itu makanan rohani. Makanan rohani, makanan rohani, saudara. Orang yang berhikmat, saudara. Oh, dia akan sediakan makanan rohani. Akan dicukupkan rohaninya. Sehingga ada makanan rohani yang dia terima. Sehingga ada hikmat daripada Tuhan, saudara. Luar biasa. Bahkan, saudara, sehingga kadang-kadang dapat rema daripada Tuhan. Itu makanan rohani yang luar biasa sekali. Sehingga waktu menghadapi badai, sehingga waktu menghadapi perjalanan hidupnya itu luar biasa sekali. Tuhan ya terus ingatkan saya, seringkali didik saya, ya salah satunya juga termasuk waktu pagi-pagi bangun pagi, saudara. Ya, saya sangat diberkati, ya baru bulan yang lalu pulang dari perjalanan tur rohani. Salah satu berkat yang diajarkan Tuhan saya ini, saudara. Saya lihat bagaimana orang Yahudi kalau doa, wah itu luar biasa. Di tembok ratapan, wah kalau baca, wah bacanya luar biasa sekali. Lalu ya terus banyak hal, saya lihat di sana tentang itu. Tuhan ingatkan satu hari waktu saya bangun pagi, saudara. Biasanya saudara, kalau saya malam hari, ya iPad saya, HP saya itu saya charge, saudara. Ya semalaman besok pagi baru dicabut daripada siang-siang repot-repot gitu, saudara. Lalu untuk satu hari charge lagi, saudara. Tapi pagi itu Tuhan berkata jangan ambil HP. Karena hampir setiap pagi kalau saya bangun, ya setelah paling doa sebentar saja 1 menit. Terima kasih Tuhan ini 2 menit. Lalu HP, saudara. Nah kalau sudah cabut HP kadang-kadang terpancing apa? Lihat ada WhatsApp apa? Ada BB apa, ada ini apa. Lah kalau berita biasa enggak apa-apa, saudara. Kalau tiba-tiba di situ ada berita yang wah kacau balau, saudara. Jadi sejak pagi sudah diisi dengan pikiran yang kacau balau, saudara. Sepanjang hari, saudara, itu terus aja, saudara. Ada goncangan-goncangan enggak enak, saudara, enggak siap, saudara. Sehingga hidupnya kacau. Lah saya pikir BB itu begitu, sorry ya saudara. Elektronik itu berkati, luar biasa kita, berkati saya. Ya pakai smartphone, wah bisa dipakai banyak, membantu banyak pekerjaan Tuhan. Tapi juga hati-hati, kadang-kadang hati kita melekat pada alat itu, saudara. Terus ada lebih daripada suami atau istri, lebih dari keluarga. Bahkan lebih dari Tuhan, saudara. Pagi hari kadang-kadang sudah hanyut ke situ dulu. Tuhan pagi itu berkata, jangan pegang HP-mu, jangan pegang iPad-mu. Saya pikir ya, hanya cabut saja, ini kan sudah full toh saudara ya. Hanya cabut, jangan kamu cabut nanti ikut lagi. Lihat saudara, pertama Tuhan. Jadi gitu saudara, saya hanya ke kamar mandi sebentar sudah selesai. Lalu Tuhan saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Saudara, itu jauh lebih mudah masuk hadirat Tuhan. Kenapa? Pikirannya masih bersih,
belum kacau, belum tertarik kemana-mana. Hatinya masih bersih, belum kacau, belum tertarik kemana-mana. Saudara, saya dengan mudah, lebih mudah maksud saya, minimal masuk hadirat Tuhan. Dan saya boleh rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara. Oh, bisa rasakan kasih karunia yang luar biasa, saudara. Lalu saya juga rasakan, saudara, saat seperti itu seringkali bisa dapat rema, seringkali bisa dapat perkataan ilahi, seringkali dapat pewahyuan, pembukaan hidupnya jadi ya, oh saudara, dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan bekali, saudara. Tuhan perlengkapi terus, saudara. Oh saudara, bahkan Tuhan beri kekuatan yang luar biasa. Itu bekal. Seperti semut, saudara, membekali dulu pengurapan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, wisdom, hikmat dari Tuhan. Tuhan tahu nanti apa yang akan kita hadapi. Dia bisa memberikan sesuatu bekal untuk yang kemudian. Malah saya setelah itu diberkati lagi dengan apa, saudara? Melekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Tuhan berkata, dia pokok kita carang, nggak mungkin bisa berbuah banyak kalau tidak melekat. Waktu saya belajar melekat, nempel pada Tuhan, saudara. Oh, saya bisa merasakan pengurapan mengalir, air kehidupan mengalir, kasih karunia mengalir, saudara. Terus, saudara, wah, ada sukacita, roh api mulai menyala, ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan Tuhan mulai ngajak saya mulai menyatu dengan Tuhan. Aku di dalammu, engkau di dalamku, saudara. Mulai menyatu di dalam Tuhan, menyatu dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan satu ayat yang luar biasa bagi saya, sangat luar biasa. Sekarang ya bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Sekarang bukan aku sendiri, tapi Tuhan yang hidup di dalamku. Kemanapun kita berada, kemanapun saya berada, saya mulai menyadari bukan aku sendiri, tapi Tuhan yang hidup bersama aku. Mengerjakan pekerjaan bersama Tuhan. Tuhan yang mengerjakan, mempersiapkan firman Tuhan, nyampaikan firman Tuhan. Bukan aku sendiri, tapi Tuhan yang sedang berkarya melalui hidup kita. Saya sangat diberkati, saudara. Lalu setelah itu baru dipakai untuk memberkati semua, saudara. Ya, berkati hidup saya sendiri supaya jadi hamba Tuhan yang berkenan. Berkati keluarga hamba Tuhan yang ya berkenan di hati Tuhan, memuliakan Tuhan, jaga kekudusan dan macam-macam lah, saudara ya. Oh terus, saudara, lalu berkati setiap pelayan Tuhan, berkati setiap jemaat, berkati bangsa kita Indonesia, ini Kairos ya. Saya rasa, saudara, kalau itu dilakukan seperti ini, sudah mempersiapkan, membekali diri untuk sepanjang hidup, saudara. Hidup bersama Tuhan, hidup dengan pengurapan, hidup dengan hikmat, hidup dengan penyertaan Tuhan, hidup penuh kemenangan karena Tuhan. Dan itu satu yang luar biasa. Yang kedua, pelanduk ayat 26, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu, saudara. Bangsa yang lemah, sebetulnya lemah, tapi luar biasanya dia tahu dia lemah, tapi kalau dia membangun, saudara, iya, rumah itu termasuk tempat perlindungan, saudara. Rest supaya dia aman, berlindung, itu di bukit batu. Saya percaya itu luar biasa. Dia boleh lemah, tapi ada bukit batu sebagai tempat perlindungannya. Rumahnya bukit batu yang kuat, itu luar biasa. Dalam perjalanan turun yang terakhir ini, kita pergi ke Petra. Saudara pernah ke Petra? Siapa yang pernah lihat Petra? Ada ya, saudara, Petra. Gunung batu yang berwarna-warni, saudara. Oh, saudara, dulu itu tempat, saudara. Oh, tempat perlindungan yang digambarkan luar biasa sekali. Untuk nerjang di situ sangat sulit sekali, saudara. Itu bukit batu yang luar biasa. Yesus berkata, Tuhan itu gunung batuku. Daud berkata seperti itu juga. Ya, dia tempat perlindunganku, benteng pertahananku yang luar biasa. Dia lemah, tapi punya tempat perlindungan yang luar biasa. Dia punya gunung batu yang kuat, yang luar biasa. Dia boleh lemah, tapi yang melindungi maha kuat, saudara. Itu luar biasa. Dia boleh lemah, tapi yang menyertai maha kuat, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Itu mendatangkan kasih karunia, itu mendatangkan anugerah.
sekalipun lemah, tapi bisa ya menjadi kuat luar biasa, saudara. Ya, saudara, mendatangkan berkat. Dasarnya apa, saudara? Juga berdiri. Kalau kita di sini selain mengimani, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, saudara. Itu menjadi kuat. Alkitab berkata, ada orang membangun rumah, yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu karang, betul enggak? Yang kuat di atas pasir hanya mendengar firman seperti ini, tapi enggak dipercaya, enggak dilakukan, lemah. Waktu ada badai, saudara, banjir datang, langsung saudara hanyut, saudara, binasa. Tapi kalau dengar firman, pegang firman Tuhan, ya sebagai dasar kebenaran, lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu jaminan yang kuat dalam kehidupan kita. Orang yang berjalan dalam firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran, dia tidak takut sekalipun ada singa mengaum, saudara. Itu satu yang luar biasa. Itu dasar yang kuat, saudara. Nah, kalau saudara bangun dasar yang kuat seperti ini, Tuhan sebagai dasar, saudara bisa mengalami kasih karunia dan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang firman Tuhan itu tidak masuk akal. Tapi kalau saudara berani percaya, firman Tuhan itu dasar. Saudara, kebenaran, ya, bangunan tadi cerita dasarnya, termasuk motivasi itu dasar. Dasar firman Tuhan, semua dasarnya, saudara, kuat, maka kita akan membangun sesuatu yang luar biasa. Dalam perjalanan ya hidup saya, saudara, perjalanan pelayanan, saudara, saya lihat, saudara, itu luar biasa. Kalau kita berani pegang firman Tuhan, saudara, sekalipun kadang-kadang kelihatannya kok nggak masuk akal, sekalipun kelihatannya kok resiko, sekalipun kelihatannya ini dan itu, saudara. Tapi sekali lagi, kalau kita berani melangkah, dasarnya Tuhan, dasarnya firman Tuhan, kita akan lihat kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan luar biasa. Mungkin saudara pernah dengar gereja kita dulu, ya, sebelum dibangun pernah pakai gedung Biskup Setar. Mungkin saudara pernah dengar, saudara. Nah, itu juga sama, saudara. Ya, karena dasarnya ya dipegang adalah Tuhan, ya, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Sebetulnya saat kita punya kesempatan, diberi kesempatan beli gedung Biskup Setar, saudara, ya, kita itu enggak punya dana. Kita itu enggak berani karena enggak punya dana, saudara. Oh, sulit sekali, saudara. Ya, bahkan sudah hampir batal pembelian itu, saudara. Tapi saya senang satu hari waktu saya sedang berdoa, ya, masih ada batas waktunya. Tiba-tiba saya rasa Tuhan berkata melalui firman-Nya, ayat firman Tuhan, ya, beli, aku yang mengadakan dananya. Lalu ayatnya itu berkata, Tuhan adalah Tuhan yang membuat yang tidak ada jadi ada. Sekarang tidak ada dananya, nanti bisa jadi ada, saudara. Wah, waktu saya dapat rema, saudara, waktu saya sedang doa pagi sendirian gitu, saudara, roh saya menyala. Tiba-tiba punya keberanian yang luar biasa. Belum punya dananya, saudara. Saya telepon yang jual, saudara. Sekalipun belum ada dananya. Karena dasarnya apa? Bukan dasarnya punya uangnya. Karena dasarnya apa? Dasarnya bukan nekat, saudara. Bukan iman yang nekat, saudara. Dasarnya Tuhan berbicara jelas sekali melalui firman-Nya. Saya tahu Tuhan kalau bicara saya seringkali lewat batin. Ya, itu, saudara. Jelas sekali. Tiba-tiba roh saya itu berubah, saudara. Melangkah dengan iman. Dan ternyata kalau Tuhan menjadi dedikasi kita, pusat kita, saudara, dasar kita dalam seluruh tindakan kita, dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan buka jalan, akhirnya sekalipun tidak ada, jadi ada. Semua memang harus usaha. Saya sendiri, istri saya, keluarkan semua, punya mobil baru beli, ya, plat putih, dijual, perhiasannya, saudara masih ingat, ya, cincin kawin saya, ikut jemaat juga, semuanya bergumul, saudara, berjuang, akhirnya juga bisa terbeli. Dasarnya apa? Perkataan, firman Tuhan, rema yang kuat, saudara, yang itu mendatangkan kasih karunia. Kalau cerita panjang, saudara, tapi tidak apa-apa lah ya untuk share sekalian. Saudara pernah dengar dari banyak orang pasti gereja kita terkenal dengan gereja sel. Betul saya. Kenapa? Ceritanya satu kali, ya,
Waktu saya belajar di Bogota, saudara, ya gereja saya di sana luar biasa sekali, saudara. Wah, prinsip 12 di sana, grup 12. Lalu waktu di sana itu Tuhan bicara dalam hati saya, pulang buatlah konferensi gereja saya internasional. Seperti di sini, saya tertawa, Tuhan internasional, bahasa Inggris saja nggak bisa kok. Buat konferensi internasional, gimana caranya, betul nggak saudara? Saya bahasa Inggris saja nggak bisa kok. Ke sana saja itu kan dengar saja, wah harus tanya yang lain baru tahu sedikit-sedikit kok saudara. Konferensi internasional, tapi Tuhan berkata apa? Lihat Caesar Castellanos, khotbahnya bahasa Spanyol, bukan Inggris. Dia nggak bisa khotbah bahasa Inggris, harus diterjemahkan. Tapi nyatanya bisa buat konferensi internasional. Itu bukan Caesar Castellanos, saya yang menolongnya sehingga membuat bisa. Itu ada orang Jepang datang, itu ada orang Amerika datang, itu ada orang Australia datang, kamu dari Indonesia datang, siapa yang membuat kamu datang ke tempat ini? Tuhan. Saat itu akhirnya saya sadar berani pulang, saudara. Kita membuat ya konferensi internasional, dulu belum umum, saudara. Indonesia itu belum umum. Wah, orang luar negeri kok belajar di Indonesia. Dulu itu orang Indonesia belajar di luar negeri. Orang luar negeri datang ke Indonesia itu untuk ngajari orang Indonesia. Tapi kita disuruh buat itu untuk ngajari orang luar negeri, saudara. Tapi sekali lagi, apa yang lemah bagi dunia dibuat kuat oleh Tuhan. Karena dasarnya adalah Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Mendatangkan terobosan, mendatangkan kasih karunia, mendatangkan anugerah yang luar biasa. Amin. Untuk ini saya tertarik kok, ya tambah lagi satu contoh, saudara. Saya rasa bagus karena nyambung khotbah yang lalu, saudara. Pelajaran yang lalu khotbah tentang apa, saudara? Ya berkat keturunan salah satunya melalui apa? Tabur tuai. Saudara sudah belajar ya minggu yang lalu ya, saudara. Nah, saya punya pengalaman, saudara. Sudah gereja kita sejak awal 7 orang terus bertumbuh, saudara. Lalu gedung biskup tadi, saudara. Ya, akhirnya penuh lagi juga, saudara. Lalu Tuhan mulai bicara bangun gedung yang lebih besar. Karena visinya saat itu 20.000, ya jemaat gedungnya hanya muat 1.750. Tuhan berkata bagaimana kalau Tuhan genapi visi itu, mau ditaruh di mana? Ya, maka berapa tahun belum terjadi. Tuhan berkata, kamu sediakan tempat yang lebih besar. Lalu mulai, saudara. Terus cari kanan kiri, ya sulit sekali saudara bisa dapatkan untuk bisa bangun besar. Lalu sebelahnya gedung biskup, setelah itu rumah saya, saudara. Rumah saya, dulu saya punya rumah kecil, saudara, 135 meter, tapi 3 lantai. Lah, saya berani habis-habisan untuk Tuhan, hanya diberkati. Saya punya rumah lagi sebelah gedung biskup Setar itu, 1.270 meter gitu, saudara. Lah, saudara, satu-satunya jalan, ya rumah saya itu dibongkar. Kalau enggak, ya enggak bisa. Gedungnya udah mau dilebarkan gimana, itu sebelahnya punya saya sendiri. Kanannya sekolahan punya pemerintah. Saat itu pemerintah hati-hati sekali semua. Nanti supaya tidak dianggap KKN gitu, saudara. Sampai sekarang juga enggak bisa. Lalu saya bergumul berapa bulan untuk pembangunan itu. Lalu satu hari saya terusik ngomong dengan Tuhan. Tuhan, ini rumah saya mosok harus diberikan untuk pekerjaan Tuhan lagi. Tuhan jawabnya apa? Siapa pernah dengar? Tuhan jawabnya gini, aku sudah berikan kamu, terserah kamu. Diberikan boleh, enggak boleh. Tuhan enggak pernah memaksa. Tuhan yang ngomong, terserah kamu. Mau diberikan boleh, enggak boleh. Saya bergumul terus, saudara. Karena Tuhan hanya ngomong situ. Tapi saya senang, saya punya keluarga itu kalau cerita memberi luar biasa. Yang pertama malah Pak Jo yang ngomong, Pak, berani Pak, berikan Pak, berani Pak, berikan Pak. Itu dia yang paling pertama. Lalu kedua istri saya seperti waktu gedung biskup itu anak-anak saya masih kecil, dia berani, dia mensupport, anak-anak mensupport. Enggak mensupport enggak bisa kok, saudara. Betul enggak? Karena itu kan ada nilai warisan nantinya, kalau enggak bisa marah mereka, saudara. Tapi mensupport semua. Akhirnya saya tetap saja enggak.
semua sudah berkata, ya Pak, iya, ya. Berikan. Saya enggak. Bagi saya itu berat. Saudara. Satu hari Tuhan berkata begini, kamu seperti banyak anak Tuhan dan banyak pendeta. Waktu belum punya banyak, uangnya sedikit, dananya sedikit, berani habis-habisan untuk Tuhan. Karena berani habis-habisan, tabur tuai, berkat besar. Setelah berkatnya besar, nggak berani seperti dulu. Ini berat. Karena itu waktu nilainya berapa ya Pak Budi ya? Di sebelahnya dulu itu. Sebelah gedung biskop itu kira-kira berapa ya? Dulu saja sudah nilainya berapa ya? Sekarang jauh lebih mahal. Ya, saya ingat dulu itu saya sudah ingat itu sekitar 4 sampai 5 miliar. Itu dulu saudara. Bagi saya jadi sulit saudara. Dulu sedikit habis-habisan hebat. Tapi ternyata saudara tidak seberat kalau kita sudah kaya. Tidak seberat waktu Roma saya sudah berubah jadi 1.200 meter lebih. Untuk berani melangkah itu berat ternyata. Kita itu terbalik, kita pikir kelak kalau aku kaya diberkati, aku jadi berkat besar. Belum tentu saudara. Uang sedikit itu lebih mudah daripada setelah kaya. Saya ngalami, saya bergumul lama. Tapi sampai satu hari Tuhan ngajarkan saya begini. Tadi banyak anak Tuhan, hamba Tuhan gitu. Dulunya berani habis-habisan. Lalu akhirnya tabur tua itu terjadi. Pelajaran yang lalu. Besar berkatnya. Setelah besar nggak berani lagi habis-habisan seperti dulu. Maka berhenti. Kan kemarin pelajarannya berhenti menabur, berhenti menuai. Ya levelnya seperti itu saja. Sudah selesai. Nggak naik lagi. Tuhan berkata, kamu dulu berani habis-habisan. Kamu terus aku bawa naik sampai mengembalakan jemaat ya dengan gedung kapasitas gedung Biskup Setar. Kalau kamu sekarang berhenti, ya kapasitasmu seperti itu saja. Enggak pernah naik lagi. Karena kamu sudah tidak melakukan seperti dulu lagi. Beda. Kamu bisa sampai sekian karena apa yang dilakukan masa lalunya. Tuhan berkata, kalau kamu berani seperti dulu, enggak berubah. Habis-habisan seperti dulu. Kamu akan lihat hukum Tuhan itu enggak pernah berubah. Selama bumi masih ada, tabur tua itu terus masih terjadi. Baik jemaat, baik pendeta sama saja. Seringkali begitu. Lalu berhenti di satu level. Saya nangis, saya sadar, saya berani. Bang, setelah itu saudara semua, kenapa lagi yang dari Solo. Tuhan buka saudara, ada radio saudara. Tuhan buka, ya ada televisi. Tuhan buka, ada STT. Tuhan buka saudara, ada ya SKPNK, sekolah umum dari playgroup sampai SMA. Tuhan tolong juga gedung itu bisa dibangun dengan kapasitas yang besar. Betul? Kalau dasar kita firman Tuhan menjadi dasar yang kuat, kita akan bangun sesuatu yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yang berikutnya adalah belalang, saudara. Yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Artinya sekalipun gak ada rajanya, sekalipun gak ada pemimpinnya, sekalipun tidak ada yang mengawasinya, bahkan sekalipun tidak ada yang menyuruh, tetap saja lakukan. Tetap saja tertib, tetap saja baik. Saudara lihat, orang yang dapat grace, favor, anugerah, orang itu enggak usah dikejar-kejar. Dia bergerak sendiri. Dia teratur sendiri. Dia belajar sendiri. Dia melayan sendiri. Dia lakukan sendiri. Orang seperti itu. Betul? Bahkan kalau saudara bisa perhatikan lagi orang-orang yang terus. Kadang-kadang sampai saudara. Kalau dihitung jam kerjanya itu sulit. Orang lain sudah tidur dia masih kerja. Orang lain sudah ini dia tetap kerja. Enggak hitung-hitungan dengan jam. Benar saudara? Itu yang bawa terus kemajuan. Itu yang membawa prestasi. Itu yang bawa anugerah itu luar biasa sekali, saudara. Pelayan Tuhan. Nggak usah diperintah. Jalan sendiri. Harus gini ya, harus belajar ya. Nggak usah disuruh, belajar sendiri. Saya menyadari waktu saya dipanggil oleh Tuhan, saya itu nggak dipersiapkan khusus sekolah teologi.
Nggak ada yang nyuruh, saya harus belajar sendiri, belajar sendiri, belajar sendiri, belajar sendiri, belajar sendiri. Nggak ada yang nyuruh untuk berjuang, saya harus berjuang, saya harus berjuang, saya harus berjuang. Jadi pendeta mau tugasnya minggu saja bisa, setiap hari bisa. Loh betul saudara, betul nggak? Mau minggu saja ya bisa toh. Jangan banyak program di pertengahan minggu, lalu pokok minggu saja khotbah selesai saudara, itu tetap jadi pendeta toh. Tapi nggak akan mengalami favor yang luar biasa. Saudara sama pelajar, nggak usah dimarahi orang tua, nggak usah dikejar, belajar sendiri. Saudara pekerja, nggak usah diawasi, nggak usah harus dipancing-pancing ini dan itu saudara, nggak usah sampai diskors, berjuang, maju saudara, lakukan sendiri, lakukan sendiri, lakukan saudara. Jangan sampai diskors terus sampai di PHK saudara, jangan, saudara hidupnya nggak ada favor. Betul saudara? Pelayan Tuhan, nggak usah, harus latihan, harus ini, nggak usah. Saudara otomatis, karena cinta Tuhan, ingin mempersembahkan bagi Tuhan. Karena saudara ingin ya maju di dalam Tuhan, gerak sendiri. Satu kali, ya ada di satu gereja, di sana ada full time pelayan-pelayan Tuhannya. Lah aneh saudara, karena sudah banyak juga ya pelayan-pelayan Tuhannya. WL itu nggak mau dengan pemain musik yang full time, saudara. Jadi nggak disukai. Ditanya kenapa? Lah yang full time itu nggak bisa ngikuti Pak. Lagu baru nggak bisa, ini nggak bisa. Wah mainnya nggak proof gitu loh, nggak bagus gitu loh. Lalu saudara, saya pernah beritahu dia, kamu itu sayang loh, kamu ini full time. Tuhan beri kesempatan luar biasa dalam pelayanan. Tuhan beri kesempatan luar biasa untuk berlatih. Tuhan beri kesempatan luar biasa untuk maju. Coba bayangkan, setiap hari kalau kamu latihan, setiap hari, nggak usah disuruh, full time itu punya waktu seperti itu. Setiap hari, saudara saya mau tanya, kalau ada orang setiap hari latihan, ya setiap hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam, setiap hari, 1 tahun, hebat gak? Kenapa orang sampai nggak mau dengan kamu? Sayang, kamu diberi kesempatan luar biasa full time untuk melayani, untuk berkarya. Jadi nggak usah harus dikejar, nggak usah harus diawasi, nggak usah harus diskors, nggak usah. Belajar sendiri, giat sendiri. Saudara kalau kerja, nggak usah dikejar-kejar. Rajin dan malas itu pasti hasilnya beda lah. Memang ada grace, tapi Tuhan nyuruh kerja. Bahkan Tuhan suruh kerja yang rajin. Ya atau ya saudara? Ya atau ya saudara? Gak usah dikejar-kejar, gak usah itu saudara. Saudara akan lihat yang terakhir. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja-raja. Ya, saya ambil beberapa. Yang pertama cicak dulu. Cicak itu bisa di istana, bisa di kolong jembatan. Saudara, orang yang bisa semuanya. Bukan hanya kelompok atas saja, bukan hanya kelompok bawah saja, tapi baik kelompok atas, kelompok tengah, kelompok bawah, dia bisa. Orang seperti itu akan lebih mudah dapat favor, anugerah, dapat berkat. Ini cicak. Tapi di makalah saudara, untuk kelompok saya, dikatakan dalam beberapa versi terjemahan bahasa Inggris, disebut laba-laba. Laba-laba. Nah, laba-laba ini saudara, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara lihat, itu apanya ya? Apa ya itu? Sawang itu apa bahasanya? Apa? Apa? Sarang? Bukan toh. Jari, ya jarinya gitu saudara. Kalau saudara, karena kita sudah seperti nganggap itu kotor ya saudara. Tapi kalau kita bisa perhatikan, itu luar biasa loh. Ya, buat seperti jaring ya saudara. Itu teliti sekali loh, nggak boleh ada yang bolong loh saudara. Ada yang bolong ditutup lagi loh. Semua dibuat sedemikian rupa, sehingga kalau ada mungkin nyamuk atau apa, terbang pasti tertangkap, nggak sampai luput. Jadi kalau boleh dikatakan, dia selalu membuat sesuatu yang excellent. Sesuatu berusaha yang terbaik.
sesuatu yang sesempurna mungkin, sesuatu yang benar-benar, jangan sampai ada yang robek, jangan sampai ada yang bolong, jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai, sehingga semua berkat bisa datang, sehingga segala sesuatunya, saudara, dipersembahkan yang terbaik, dan itu bisa datangkan kasih karunia. Tidak hanya sekedar kerja, tidak hanya sekedar melayani, tidak hanya sekedar membangun keluarga, tapi yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Dan saudara akan lihat kasih karunia anak anugerah Tuhan luar biasa. Excellent, saudara. Gereja kita sering itu sudah khotbahkan tentang excellent. Tapi saudara tangkap, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Mendatangkan kasih karunia, anugerah, dan berkat yang besar. Saya akan tutup, saudara, dengan satu kesaksian lagi. Ya, karena saya jarang di sini. Banyak yang tanya, Pak, di Holy Land, ya, tur kali ini berkatnya apa saja, oleh-olehnya katanya gitu. Nah, saya ceritakan, kita merasa sangat diberkati. Saudara sudah dengar mungkin banyak ya kesaksian-kesaksian kita. Jadi satu saja, waktu 2 minggu ya atau 10 hari sebelum berangkat, Tuhan itu tiba-tiba bicara dalam hati saya sesuatu begini. Kali ini, perjalanan kali ini ada sesuatu yang ingin Tuhan kita lakukan yang beda dengan biasanya. Gereja kita tahun ini diberi tema apa oleh Tuhan? Apa? Global blessing. Artinya ada janji Tuhan, ya berkat yang luar biasa, global, bahkan sampai dunia itu akan diberikan, dijanjikan, saudara. Itu luar biasa. Lalu Tuhan berkata, kalau Tuhan menggenapi janji, senantiasa memakai firman-Nya, senantiasa memakai hukum-hukumnya yang tulis dalam Alkitab, itu menggenapi. Dia bekerja melalui firman-Nya, melalui hukumnya, saudara. Nah, Tuhan berkata, kali ini berangkat, berkati keturunan Abraham. Karena ayat firman Tuhan, siapa berkati Abraham dan keturunannya, dia akan diberkati. Kalau kita berkati, Tuhan berkata, ini jadi alat caranya Tuhan. Global blessing itu datang, berkat datang. Berkati, diberkati. Saya senang, saya sudah siap untuk memberkati. Lah, minggu, saudara, ya 1 minggu sebelum berangkat, waktu saya sedang khotbah gini, khotbah pagi, tiba-tiba selesai Tuhan berkata, jangan hanya sekedar orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang sudah menerima Mesias, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Disebut, orang-orang itu disebut Mesianik. Ya, pengikut Mesias. Kalau sini Kristen, pengikut Kristus. Berkati mereka. Karena kalau kita berkati Yahudi yang sudah terima keselamatan pengikut Kristus, kita ada 2 berkat. 1 keturunan Abraham, kedua ya berkati pekerjaan Tuhan di sana. Dukung pekerjaan di sana, akan ada double berkat. Lalu saya siap, sejak dari minggu itu saya cari informasi, siapa yang kira-kira ada koneksi dengan ya di sana khususnya Mesianik. Salah satunya saya cari, saya tanya Bu Farida, ada enggak Bu Farida? Belum ya, tapi tanya lagi. Dia sering dengan Pak Jos Anadore, sering kali ke sana juga ya. Saya tolong dicarikan alamat, karena Tuhan nyuruh kita berkati Mesianik. Bu Farida cari-cari akhirnya kirim artikel, tapi tetap gak ada alamatnya. Jadi saya cari minggu gak bisa dapat, Senin cari gak bisa dapat, tiba-tiba saudara, minggu pagi itu orang Yahudi yang dulu kita baptis, saya pernah saksikan perjalanan yang terakhir, ada waktu kita baptisan, tiba-tiba ada orang Yahudi turun minta dibaptis, itu tiba-tiba telepon saudara, dia cari kita saudara. Jadi kita cari gak bisa ketemu, gak punya alamat semua, mereka itu digerakkan Tuhan telepon gitu saudara, malah telepon, dia cari kita, dia berkata kehilangan alamat kita, sudah sekitar 1 tahun juga dia cari gak ketemu, hari itu bisa ketemu langsung telepon. Saya percaya itu Tuhan. Lalu mereka senang, kita mau berangkat sana, janji ketemu di sana. Saudara, lalu saya percaya itu Tuhan. Setelah di sana, saudara, kita ketemu, dia ingin mengajak kita sebetulnya ketemu dengan rabinya yang sudah tua, dulu pernah saya saksikan. Karena rabinya ingin ketemu dengan kita. Tapi saya berkata, Tuhan nyuruh saya, ya cari Mesianik, berkati Mesianik.
Jadi tolong bantu saya carikan mesianik. Ya sudah, akhirnya dia nyari mesianik sampai kita ketemu, sampai kita berkati mesianik. Jadi nggak ada waktu lagi ketemu dengan rabinya dia. Ya, kita waktunya sudah nggak keburu pulang. Tapi tetap mereka ingin ketemu terus, saudara. Jadi pulang saya Kamis malam, Seninnya, ya rabinya nyuruh yang kita baptis ayahnya itu telepon. Lalu saya minta salah satu orang kita yang menerjemahkan, ya Rudi tahu ya, Rudi itu ya, menerjemahkan, dia menerjemahkan. Lalu saudara tangkap, karena saya percaya ini penting. Janji Tuhan, berkat Tuhan, semua yang sudah disediakan di atas kayu salib, itu harus kita ketahui, harus kita terima dengan iman. Kalau kita tidak terima dengan iman, tidak otomatis kita terima. Tuhan sudah sediakan pengampunan, Tuhan sediakan keselamatan, Tuhan sediakan segala anugerah, kesembuhan. Tidak langsung semua manusia terima. Hanya yang berani, percaya, terima dengan iman yang dapat. Saudara. Nah, saudara, maka saya ingin saudara dengarkan supaya saudara dapat pesannya. Ya, janjinya jam 12, akhirnya jam 12 lebih baru bisa kontak lewat telepon. Sampai jam 4 sore. Jadi 3,5 jam lebih, hampir 4 jam saudara di telepon itu. Tapi kita sangat diberkati. Yang pertama mereka berkata begini. Mereka sangat yakin Tuhan utus kita untuk membawa terang, untuk membawa anugerah, bahkan untuk membawa keselamatan bagi mereka. Mereka sangat yakin, maka terus cari kita, kejar kita. Sampai kita sudah pulang tetap telepon. Lalu mereka berkata, kenapa? Kok bisa mereka yakin? Rabi-rabinya yakin. Karena yang pertama dia berkata, kalau Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar atas bangsa Israel, senantiasa Tuhan akan kirim utusan atau nabinya memberikan pertanda. Pertanda itu kecil, nanti itu untuk melakukan hal yang besar. Contohlah Elia, awan sebesar telapak tangan, tapi itu akan jadi contohnya hujan yang lebat misalnya gitu. Lah dia berkata begini, kalian orang Indonesia bisa baptis orang Yahudi, itu mujizat, itu langka. Tidak mungkin bisa kalau bukan Tuhan. Bagi dia sendiri begitu saudara. Enggak mungkin kalian orang Indonesia itu bisa baptis orang Yahudi, itu enggak mungkin. Itu Tuhan. Kita pun enggak terpikirkan seperti itu. Kok tiba-tiba bisa terjadi seperti itu? Itu Tuhan. Saat ini satu, itu pertanda. Nanti banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yakin sekali karena yang dibaptis oleh kalian. Tiba-tiba hidupnya berubah sekali jadi baik. Hidupnya berubah sekali jadi baik. Sifatnya berubah sekali jadi baik. Bukan hanya dia, termasuk orang tuanya. Oh saudara, waktu kumpul dengan rabi-rabi, rabi-rabi berkata ada kemuliaan Allah. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kami tahu ini Tuhan membawa dampak yang sangat baik. Yang ketiga, mereka berkata, ini membuat kita nangis semua. Kamu datang hanya untuk memberkati. Enggak ada tujuan lain. Memberkati mesianik. Mereka, betul saudara, waktu ketemu, kita mau memberkati, mereka enggak langsung mau terima loh saudara. Tanya terus, kenapa kamu mau memberkati kita? Untuk apa kamu mau memberkati? Tanya terus saudara. Saya jawab, saya enggak ada tujuan apapun, saya enggak punya maksud apapun, saya enggak ada motivasi lain. Saya hanya sebelum berangkat Tuhan suruh berkati mesianik. Kita hanya taat lakukan perkataan Tuhan. Nah, mereka berkata, waktu mereka sudah itu terima, lalu kita doakan berkati mereka, mereka ganti doakan kita, setelah itu mereka pulang. Besoknya mereka kumpul semua, mereka berkata, kita nangis. Kok ada ya bangsa ini, orang-orang ini nggak kenal kita, ya apalagi dari Indonesia, berkati dengan jujur, nggak ada tujuan, nggak ada maksud lain, hanya untuk memberkati saja. Mereka nangis, lalu mereka mulai berdoa bersama, mendoakan kita. Nah, waktu mereka mendoakan kita, mereka dapat pesan-pesan dari Tuhan. Saudara, ini perlu ditangkap, sekarang saudara tangkap. Pesannya ada 4.
mayoritas di Yesaya. Saudara. Yang pertama, kuasa kegelapan yang mau menyerang, ya serangan kuasa kegelapan akan ditolak oleh Tuhan. Sebab waktu Tuhan pakai kita untuk jadi terang, jadi anugerah, ya keselamatan, pasti kuasa kegelapan berusaha akan ditolak oleh Tuhan. Kuasa kegelapan nggak bisa menggagalkan, nggak bisa menyerang. Ada protek pelindungan dari Tuhan. Yang kedua, pintu-pintu dibuka. Pintu anugerah dibuka. Pintu kasih karunia dibuka. Pintu berkat dibuka. Pintu-pintu dibuka luar biasa. Waktu cerita pintu-pintu kita kaget karena baru saja 1 minggu sebelumnya kita dapat tamu Thomas Cerian itu. Di sini juga banyak yang dinubuati saudara ya. Tepat sekali ya saudara. Jadi itu khotbah di Solo hanya itu. Saat ini Tuhan sedang buka pintu-pintu untuk kalian. Sedang buka pintu-pintu. Pintu-pintu sedang dibuka oleh kalian. Kita kaget, bisa sama. Yang ketiga, penghalang-penghalang, gunung-gunung, bukit-bukit penghalang, diratakan oleh Tuhan. Diratakan Tuhan, supaya bisa bergerak. Lalu, saudara, yang keempat, harta-harta tersembunyi, ya terpendam, dikeluarkan oleh Tuhan. Bahkan kekayaan dari seberang akan datang. Dari Mesir juga datang. Dari Seba dikatakan datang. Saya tertawa itu gitu. Nurdi yang menerjemahkan lalu tanya langsung. Pak, ini hanya untuk Pak Ubaja atau untuk saya juga ya? Tanyanya gitu. Tapi dijawab bagus. Kepala tanpa tubuh gak bisa. Untuk semua. Untuk saudara juga kita semua. Itu luar biasa. Saya ajak saudara tangkap karena apa? Ngerti? Saudara tangkap dengan iman. Enggak otomatis. Semua yang disediakan Tuhan itu enggak otomatis. Harus diambil dengan iman. Saudara nanti terima. Iman nih, saudara terima. Terakhir, sudah gitu 1 minggu yang lalu, Senin yang lalu, kirim lagi berita. Bisa enggak dikeluarin tadi? Yang saya minta Sony, ini sebagai penutup saja. Nah itu yang kita baptis tadi saudara itu. Orang-orang Yahudi. Lah ini seminggu Senin yang lalu saudara. Bikin berita lagi terus diterjemahkan Indonesia. Ada 350 Yahudi Mesianik berdoa untuk setiap dari kalian. Pak Ubaja dan keluarga, Nurdi yang menerjemahkan, keluarga, Pak Yuda, keluarga itu travelnya yang mendampingi kita. Karena yang dia kenal cuma 3 orang ini yang langsung. Ditambah semua orang yang telah memberi persembahan. Orang-orang Yahudi sangat terkesan bahwa Anda semua memberi tanpa meminta apa-apa. Maksudnya tanpa pamrih, hanya untuk memberi. Langsung dilanjutkan. Satu-satunya yang Anda inginkan adalah doa dan orang Yahudi adalah bangsa pendoa. Dan ketika Anda mencari orang Yahudi, mereka akan memberikan segala yang orang Yahudi miliki karena orang Yahudi miliki 613 perintah Allah. Lanjutkan. Dan setelah salah satu perintah Allah, yang ke-26 adalah mengasihi semua manusia terikat dalam perjanjian. Itu artinya orang Yahudi diperintahkan untuk mencintai semua manusia dalam perjanjian. Ya, lanjutkan aja. Juga perintah 52 adalah untuk memberikan sedekah atau amal tadi. Kita memberkati itu. Dan perintah 53 adalah untuk mencintai orang asing itu. Perintah 54 adalah jangan melukai orang lain dengan perkataan. Semua perintah ini sudah terjadi. Lanjutkan. Ya, terlaksana ketika kamu minta dukungan dalam doa dengan segenap hatimu dan kamu memberi orang Yahudi sedekah amal dan persepuluhan untuk bangsa. Semoga Tuhan berkati kalian semua untuk apa yang telah kalian lakukan. Lanjutkan. Saya Ken, itu namanya Ken, saudara, orang tuanya. Sangat bangga bahwa saya Ken dipilih untuk membawa orang khusus untuk bangsa Yahudi. Sekali lagi kami memberkati kalian dan terima kasih telah milih kami. Lanjutkan. Ini adalah ayat perlu direnungkan. Bilangan ini tertulis bahwa orang-orang Yahudi diberkati untuk berdoa dan menjadi terang bagi bangsa lain. Allah mengatakan pada Abraham, melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Lanjutkan. Hal itu tertulis bahwa Allah mengatakan kepada Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk kamu.
Ya ini seperti yang kita dapatkan, Anda memberkati jika dengan Anda memberkati kita dengan, maksudnya sama, membaptis putri kami. Lalu Anda datang lagi, ya tahun selanjutnya, lanjutkan, memberkati umatku. Jadi dia merasa anaknya dibaptis, lalu mereka diberkati, kita membawa berkat. Ini adalah hukum Tuhan Allah kita untuk memberkati Anda. Itu juga merupakan hukum yang kami lakukan untuk apa yang sudah Anda perbuat. Karena Anda tidak ingin apapun, melainkan persahabatan dan untuk membantu kami. Lanjutkan. Anda tidak ingin apa dari kami, tapi Anda berdoa untuk kami, membantu kami. Ini seperti Tuhan mengatakan pada kami, orang Yahudi. Ini adalah orang-orang spesial dan kamu Yahudi dapat mempercayai mereka. GPI Keluarga Allah. Lanjutkan. Kita tahu Tuhan mengirim kalian, GPI Keluarga Allah, untuk satu hal. Tidak satu pun dari kita tahu kenapa. Masih? Tetapi kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kalian dan kita juga mengasihi kalian juga. Ada begitu banyak orang yang ingin menyakiti orang-orang Yahudi. Seperti yang Anda tahu, lanjutkan. Ini sangat langka dan indah untuk melihat kalian mencintai dan ingin membantu bangsa Yahudi. Kami pikir Tuhan telah memilih kalian untuk berdoa dan melindungi kita. Semua orang tahu dan melihat niat Anda adalah benar dan tulus. Anda memiliki hati yang baik. Kami membutuhkan kalian semua. Dan kami berterima kasih kepada Tuhan dan memberkati Anda setiap kali kami berdoa. Rabi Ubaja terima kasih untuk datang ke dalam hidup kita. Lanjutkan. Kami tidak tahu bagaimana merasa aman mengetahui bahwa Pak Ubaja dan kalian semua berdoa untuk kita. Lanjutkan. Masih ada? Sudah habis? Masih ada, tapi mungkin saya memberikannya kurang lengkap. Tapi itu sekilas, saudara. Saya ajak saudara tangkap dan saudara akan lihat kemuliaan Allah. Saya serahkan pada yang bertugas.